Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك kecilin dikit Mas Arif وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب alamin. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Kediri, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan pendengar Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini antum masuk hari ketiga ya, ana masuk hari keempat. Tapi ya biasa aja kan. Tidak ada kemudian kurang siji posone kakean siji. Lah ini yang sikap yang kemudian perlu diwujudkan sekarang, yaitu saling berlapang dada ketika melihat saudara kita berbeda pandangan. Maka alhamdulillah di Ramadan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mengisi waktu subuh sampai nanti insyaallah syuruknya 38. Dan saya sampaikan ini, saya juga baru tahu, dan bukan aib serta tidak apa-apa, biasa, karena ilmu itu seperti ini. Dulu saya ngotot tulu pasti 38 itu kan 0538. Tulu itu kan terbitnya matahari, itu kan waktu yang terlarang untuk sholat. Zaman dulu saya melarang, jangan sholat dulu, tunggu berapa menit? 10 sampai 15 menit. Karena tulu itu waktu yang terlarang untuk sholat. Ternyata ada pendapat yang lain dan nampaknya kuat. Apa itu? Sholat yang dilarang dilakukan di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, itu sholat sunnah mutlak. Jangankan sholat sunnah syuruk. Kita masuk masjid saja, setelah sholat asar ada sholat sunnah apa di situ? Kalau masuk masjid apa? Tahiyatul masjid. Walaupun ba'dal asar boleh, karena sholatnya ada sebabnya. Nah maka termasuk pendapat yang kedua ini, sholat syuruk itu boleh dilakukan pas ketika tuluknya matahari. Jadi nanti pas tuluk 38 insyaallah kajian kita selesai.
Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini masih seperti hari-hari yang sebelumnya, di setiap subuh di bulan Ramadan kita akan berbicara tentang amalan-amalan untuk melengkapi Ramadan. Hari yang pertama sudah Ramadan dan doa. Hari kedua Ramadan dan Al-Quran. Kemarin hari ketiga Ramadan dan sedekah. Sekarang hari yang keempat yang terlupa, untuk antum tiga ya. Buat antum hari yang ketiga yang terlupakan di bulan Ramadan itu apa? Amalan hati. Ini yang banyak orang lupa di bulan apa? Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini nampaknya kita itu uber-uberan, berkompetisi, kenceng-kencengan, banyak-banyakan, tapi kita lupa yang kita lakukan itu amalan fisik. Sementara terkadang kita lalai bahwa Ramadan itu juga tempatnya untuk amalan hati, ngelatih ikhlas. Itu di bulan Ramadan. Puasa ndak ada yang tahu, antum yo ndak mokel. Latihan hati apa ndak ini? Latihan hati. Kemudian ketika taraweh, imamnya panjang. Itu bukan cuma ngelatih fisik. Karena yang bikin kita mampu berdiri bukan fisik kita, tapi apa? Hati yang nyaman. Buktinya apa? Kalau imamnya uwena, berdiri panjang, itu nampaknya ringan. Iya apa enggak? Tapi kalau pas imamnya, jangan bilang enggak enak ya Pak ya. Nyinde itu apa? Kalau pas imamnya itu nyinde, padahal yang kita pakai berdiri fisik yang sama, tulang yang sama, kaki yang sama, badan yang sama. Kenapa imam yang satu kita kuat, imam yang lainnya kita tidak kuat? Karena urusannya bukan fisik tapi apa? Hati. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ingat Quran itu dibaca untuk membangun hubungan erat antara kita dengan Allah. Maka kalau membacanya cuma di mulut, cuma di lisan, ini maka Quran kita tidak terangkat sampai kepada Allah. Kenapa? Kejar-kejaran jumlah berapa juz yang telah dibaca. Nah, maka hadirin sekalian, yang terlupakan di bulan Ramadan ini yang kita maksud apa? Ayo Ramadan ini waktunya kita mengkuatkan amalan hati. Sekarang lihat, semua ibadah-ibadah yang besar, semua itu adalah ibadahnya hati. Nomor satu, iman itu sebelum diucapkan, sebelum iman itu berbuah amalan, iman itu pada awalnya urusan hati. Maka dibilang apa? Iman, amanah, mengimani, mempercayai. Sampai muncul dari kalimat iman itu seorang laki-laki yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar. Karena keyakinannya yang luar biasa. Maka iman itu perkara hati. Kalau orang munafik, lisannya ngomong, hatinya tidak ikut. Maka Allah bilang, mau nipu Allah dia. Mau nipu orang beriman dia. Padahal tidaklah dia menipu kecuali siapa? Dirinya sendiri. Nah kita itu kadang-kadang begitu Pak. Kita ini mengira kita sedang menipu orang lain. Padahal pada hakikatnya semua perbuatan buruk itu kembali kepada siapa? Diri kita. Berarti kita tidak mencelakai orang lain, kita tidak menzolimi orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, kecuali yang lebih besar kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, maka dengan itu ketika iman ini merupakan urusan hati, lihat sekarang.
ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan munculnya ayat puasa ini bukan setahun 2 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Berapa tahun? Ayo. Ayat puasa ini Allah turunkan tahun keberapa kenabian? Ayo coba yang bisa jawab boleh umroh, boleh. Yang bisa jawab boleh umroh. Ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat turun pada bulan Sya'ban tahun 15 kenabian. Tahun 15 apa? Kenabian. Berarti 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah kemana? Madinah. Artinya mempersiapkan hati untuk bisa puasa itu tidak singkat. 15 tahun Allah butuhkan waktu. Untuk menyiapkan turunnya ayat kutiba alaikumus siyam. Sekarang kita puasa tanpa persiapan. Kita mikir puasa itu fisik. Kita mikir puasa itu urusan perut. Kita mikir puasa itu urusan kemaluan, hubungan suami istri. Padahal puasa itu lebih keras mendidik hati, mendidik keimanan dibandingkan fisik. Maka dengan itu Allah ketika menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam sampai terakhir itu bulan Sya'ban. Bulan apa? Bulan Sya'ban tahun 15 dari kenabian. Nah, kemudian hadirin sekalian, amal besar itu semuanya hati, iman, amal terbesar. Yang kedua apa? Ikhlas. Ikhlas itu amal fisik apa hati? Wes jelas ini amalan hati. Orang kalau fisiknya kelihatan sujud, ruku, ngaji, silaturahim, sedekah, ngunjungi orang sakit, tapi hatinya tidak menggerakkan dirinya untuk ikhlas, maka kata Ibnul Qayyim apa? Kalau kamu tidak bisa ikhlas, jangan capek-capek beramal. Bukan kemudian kita tinggal oleh ngono gak usah beramal. Ya bukan, tapi apa? Maksudnya daripada kamu rugi, terlanjur beramal, tapi kamu tidak punya hati yang ikhlas, mendingan yang santai aja lah. Toh juga sama Allah tidak diterima. Walaupun ikhlas itu juga perlu apa? Perlu latihan. Ikhlas amalan hati. Maka dengan itu yang pertama kali kelak di yaumil qiyamah Allah angkat, Allah seret, kepalanya di bawah, kakinya di atas, krek 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 krek, buang ke neraka, bung. Itu semuanya ahli ibadah. Semuanya siapa? Ahli ibadah. Sering kita dengar hadisnya kan, maka tidak perlu lagi kita ulang-ulang. Yang nomor satu yang paling pertama, qari'ul Quran. Siapa? Qari'ul Quran. Apalagi zaman kita sekarang Pak, fitnah besar ini. Direkam, di-share, di-komen, Masya Allah suaranya, menghasilkan sesuatu dari bacaannya, waduh berat. Qari'ul Quran. Ketika Allah tanya, kenapa kamu baca Quran? Oh karenamu ya Allah. Loh Allah dibohongi. Ini juga dalil bahwa nanti di hari kiamat masih ada orang ikhtiar untuk bohong. Ternyata dia apa? Katanya Allah tidak. Kamu baca supaya kamu dapat apresiasi bacaanmu bagus. Oh iya ya Allah. Pulang neraka. Yang kedua, orang yang dermawan. Jadi saking dermawannya itu uang itu di kantongnya cuma mampir. Kalau kita ngendon di bank, sudah ceng. Dibangkitkan sama Allah. Kamu pakai apa duit yang aku beri? Dia jawab, oh ya, tidak ada tempat untuk sedekah siang ataupun malam kecuali aku keluarkan di tempat itu. Aku sedekah karenamu ya Allah. Allah bilang, kamu bohong. Apa itu? Tapi kamu bersedekah supaya kamu dapat gelar apa? Jawad, orang yang dermawan. Tarik, seret, buang kemana? Neraka. Nomor 3 siapa?
mujahid. Antum bayangin, ibadah yang taruhannya nyawa ini, bukan ibadah taruhannya uang, bukan ibadah taruhannya waktu, nyawa. Ternyata sudah sampai pada ibadah yang tertinggi pun masih ada yang hatinya belum tertata. Mana benda? Ini fisiknya terlanjur mati, tapi hatinya belum bersih, belum bisa connect keikhlasannya dengan Allah. Apa yang terjadi? Allah tanya, kamu kenapa? Mati syahid ya Allah. Untuk siapa? Untukmu ya Allah. Allah bilang, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Di dunia masih bisa kita bohong. Saya orang baik. Di akhirat dijawab sama Allah, kamu bohong. Tarik, seret. Pulang kemana? Neraka. Itu ikhlas. Amal yang ketiga, yang ini merupakan amalan hati juga yang paling besar. Nomor 1 iman. Nomor 2 ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah bilang apa? Saya ndak nyuruh kalian kecuali apa? Melakukan sesuatu yang ikhlas. Jadi kalau ndak ikhlas Allah ndak nyuruh. Anda kalau sholat ndak ikhlas sama Allah ndak disuruh. Puasa ndak ikhlas ndak disuruh. Yang ketiga, sabar. Yang ketiga apa? Mbah Gun? Ini kalau panjang umur ini ketorolek sabar. Serius, orang panjang umur itu biasanya sabar, Mbah. Panjenengan sabar mboten? Sabar mboten? Sabar. Tapi lihat wajahnya kayaknya kaku ini. Zaman nom-noman ini ngeplaan gitu. Nggih, Mbah? Nggih apa mboten? Kok ruai Pak Rifki gitu. Nah sudah, maka amal ketiga, amalan hati Pak, sabar. Sabar itu sama sekali bukan fisik. Nggak ono urusannya dengan fisik. Orang dipukuli, sabar, nggak bantah. Bukan karena fisiknya kuat, kekuatan fisik kita ini kulitnya sama. Digepuk, dipukul, sakit. Tapi yang bikin satu orang kuat 10 pukulan, yang lain 20 pukulan, yang menjadikan Imam Ahmad dinasehati perampok. Ingat, Imam Ahmad dinasihati perampok. Jadi Imam Ahmad masuk penjara, nas'alullah as-salamah wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita. Apa yang terjadi? Waktu itu kan pemimpin di zaman itu menganggap Al-Quran itu makhluk. Ini panjang pembahasannya, kedawan kalau di sini. Sementara Imam Ahmad mengatakan Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau mushafnya, kita percaya itu mushaf, kertas, tulisan itu makhluk. Tapi Quran yang terbacanya itu kalamullah. Akhirnya Imam Ahmad di penjara. Dicambuk tiap hari. Suatu hari mau ditarik lagi untuk dicambuk. Imam Ahmad rotok ngerem. Agak apa? Agak ngerem. Antum tahu apa yang terjadi? Dikatakan sama perampok di sampingnya, ya Imam, saya tahu badanmu lemah, tahu saya. Dan saya tahu kamu tidak pernah ngerasain model begini, tahu saya, katanya dia. Dan saya tahu kehidupan kamu itu ilmu, tahu saya, kata perampoknya tadi. Tapi tak nasihati satu kamu, apa itu? Nanti terasa cuma antara 7 sampai 10 pukulan. Setelah itu kulitmu rusak dan tidak terasa lagi. Coba, setelah itu kulitmu rusak dan tidak terasa lagi. Nah, ini hadirin, sampai Imam Ahmad dinasehati dia, itu bukan karena Imam Ahmad tidak ngerti resiko dari perjuangannya, tapi kemudian perlu dikuatkan hatinya supaya sabar. Kalau fisik podo kabeh, Pak. Ya bedanya dikit lah, paling yang satu orang latihan, satu orang tidak latihan. Yang satu makannya sehat, yang satu makannya biasa. Paling itu tok, tapi secara utuh itulah kenapa makna hadis al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Antum kira artinya fisik? Enggak. Karena fisik itu dikatakan oleh para ulama apa? Ghairu
muktasab. Fisik kita ini gak iso milih endek, dukur, lemu, kuru, kuat, lemes. Ghairu muktasab. Lah kalau model saya begini suruh ngangkat pedangnya Umar, ya melontir ini tangan saya. Tapi Umar kok kuat? Ya Allah, kenapa Umar dikasih fisik sebesar itu, saya kok seimut ini? Tidak ada. Maka makna mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah, itu maknanya kuat iman, kuat ilmu, kuat amal, bukan kemudian sekedar kuat fisik. Walaupun kuat fisik itu masuk dalam maknanya. Perempuan hitam, sakit ayan, tidak ada laki-laki mau nikah sama dia. Kalau penyakitnya kambuh, dia malu di pinggir jalan, harus auratnya tersingkap, dari lisannya, dari mulutnya keluar apa? Keluar busa, rambutnya terurai, malu dia. Datang sama Nabi Muhammad, tahu kan? Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasul, saya berpenyakit ayan. Ud'ullah an yashfiyani. Maka ya Allah, ya Rasul, tolong saya didoakan kepada Allah agar Allah ngobati saya, menyembuhkan saya. Rasulullah bilang, in syi'ti da'autullaha laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau mau saya doakan sembuh kamu, hilang ayanmu, nikah kamu nanti, senang punya rumah tangga, punya suami, punya anak, enak. Tapi jadi jangan bayangkan sembuh selesai, enggak. Sembuh itu Pak, efeknya banyak. Sembuh, nikah, bisa merasakan hubungan suami istri, bisa merasakan hamil jadi ibu dan lengkap kebahagiaannya. Kemudian ketika dia pergi, dia tidak ada kekhawatiran penyakitnya bakal kambuh. Jadi kalimat sembuh itu tidak seringan itu di telinganya perempuan ini, dalam keadaan dia sudah lama apa? Sakit. Ya Pak Joko, ya mohon maaf kemarin tidak sempat, saya sudah mau ke sana, saya telepon Pak Endro sudah pulang katanya. Maka cepetan sih pulangnya, coba agak lama gitu loh, di rumah sakit 2 bulan gitu. Nah sudah, apa yang terjadi? Maka perempuan itu dibilang wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, pengajian di masjid mana sih Tat? Pengajian di Masjid Al-Irsyad Kediri, kota Kediri. Sudah? Kalau kamu mau, kamu sabar. Dan sabar ini Pak, fisiknya dia tidak tambah kuat. Fisiknya dia bukan berubah jadi Wonder Woman. Wonder Woman apa? Superwoman. Apa namanya perempuan yang kuat itu? Ayo, Superwoman. Dia juga tidak jadi tiba-tiba jadi pegulat, jadi petinju. Nah, fisiknya tetap seperti itu, tidak berubah. Tidak tambah tinggi, tidak tambah gemuk, tulangnya tidak tambah besar, bahunya tidak tambah lebar. Tapi apa? Kalau kamu mau, kamu sabar, ganjarannya apa? Walakil jannah, jaminan kamu masuk surga. Nah maka termasuk sabar ini amalan yang kita latih di bulan Ramadan. Sabar apa? Ngempet. Ngempet itu bahasa Indonesianya apa? Tidak ada yang pas, kurang pas, nahan itu kurang pas. Tembok saya tahan, maksud tembok saya empet. Ini kursi mau roboh saya tahan, ini kursi saya empet ini. Mengempat ya, bagus, luar biasa Anda. Perbendaharaan bahasa Indonesianya bagus ya. Ngempet, nahan diri supaya tidak ngomong kotor. Nahan itu kan kekuatan. Kekuatan supaya kita bisa bersabar. Sampai kemudian hadirin sekalian disebutkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala tanpa hitungan. Tanpa hitungan itu artinya apa sih? Tidak ada angka yang bisa menuliskannya. Tidak ada sudah. Tidak ada angkanya ini. Saking apa Mbah? Saking banyaknya. Sampai angka itu tidak mampu menuliskan berapa pahalanya dia ini. Maka dikatakan oleh para ulama, pahala tanpa batas itu, bighairi hisab itu cuma satu artinya, syurga. Apa artinya? Syurga.
Allah berikan untuk siapa? Hanya kepada orang yang mampu sabar. Sampai ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Yang sabar. Dan dengan apa? Dengan salat. Ada yang mengartikan sabar di sini dengan apa? Dengan arti puasa. Minta tolonglah kepada Allah dengan puasa dan salat. Berarti puasa itu amalan hati ngelatih kita untuk bisa sabar. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai subuh sampai maghrib kita bisa enggak ngomong kotor? Masuk maghrib sampai terawih, sampai pulang terawih ngomong kotor lagi? Mulai subuh sampai azan maghrib kita bisa jadi sosok dalam tanda kutip malaikat. Loh, kenapa kok malamnya mewakili setan lagi? Setannya ditaleni, diikat, kita bilang setan cok khawatir tak genteni. Loh, kan lucu. Kenapa kita ini tertipu? Kalau memang dari awal bisa, ya seterusnya bisa. Cuma masalahnya di sini, Pak. Masalahnya di sini, korset. Apa? Mindset, korset. Masalahnya cuma apa? Mindset aja, kita ndak mau. Bukan sekedar ndak mau, ndak niat. Ndak punya apa? Ndak punya niat. Nah, itu amal ketiga. Nomor 1 tadi apa? Iman. Iman buahnya apa? Syurga. Nomor 2 apa? Ikhlas. Ikhlas buahnya apa? Syurga. Sabar. Sabar buahnya apa? Syurga. Semua amalan hati itu buahnya syurga. Kalau amalan fisik belum tentu. Sholat. Ada orang setelah selesai sholat, sholatnya sama Allah digulung. Tahu hadisnya? Digulung, terus dilemparkan ke mukanya dia. Buk. Kenapa dilemparkan ke mukanya dia? Wa aqimis sholata li dzikri. Salatlah kalian supaya kalian ingat kepadaku, kata Allah. Hati juga kan? Ternyata dia salat, dia tidak ingat Allah. Maka marah Allah, loh, kamu itu aku beri syariat salat biar kamu ingat. Lah kok ini syariatnya ada, tujuannya jelas, lah kok kamu malah berpaling dari tujuannya. Digolong sama Allah, dung 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 dung. Terus sholatnya dilemparkan ke mukanya orang tadi, bung, dilempar, tidak diangkat sama Allah. Nah, maka semua amalan hati pahalanya surga, amalan fisik belum tentu. Antum tahu yang Ibunda Aisyah tanya kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka apa? Wajilah itu bukan cuma takut, tapi apa? Wajal. Wajal itu hati yang kemudian risau, mikirnya tidak berhenti. Dalam tanda kutip paling gampang diartikan wajilah itu takut. Ibunda Aisyah tanya, ya Rasul, siapa orang beriman yang hatinya takut itu? Apakah mereka mencuri? Apakah mereka berzina? Apakah mereka melakukan dosa besar? Apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Siapa mereka yang takut ini? Mereka itu orang beriman, mereka itu sedekah, mereka itu salat, mereka itu berjihad, mereka itu baca Al-Quran, mereka itu nyambung silaturahim. Tapi mereka takut amalan mereka oleh Allah tidak diterima. Coba. Kalau amalan fisik belum tentu, Pak. Tapi kalau amalan hati, insya Allah sampai. Maka tahu enggak? Seorang bapak-bapak dalam hadis Bukhari, seorang apa? Bapak-bapak dalam hadis Bukhari. Maksiat tidak pernah putus. Tapi jangan ditiru maksiatnya, salah faham nanti. Susah ini Ramadan ya. Jangan ditiru maksiatnya. Seorang bapak punya anak banyak, tidak berhenti maksiat, tidak pernah ibadah. Dalam hadis sahih Bukhari. Ketika bapak itu mendekati kematiannya, anaknya dikumpulkan. Kumpul semua. Apa yang terjadi? Nak, kalau nanti saya mati, jangan dikubur ya.
Tahu enggak berita ini kan? Jangan dikubur. Anaknya tanya, terus bagaimana Pak? Bakar aja, kata bapaknya. Anaknya kaget. Kenapa kok harus dibakar Pak? Lah saya ini ibadah enggak pernah, maksiat enggak berhenti. Kalau nanti ketemu Allah, Allah tanya saya mau jawab apa? Sudah, sama anaknya dibakar, abunya dibuang, segala macam, selesai. Apa yang terjadi? Oleh Allah dibangkitkan. Allah tanya, ya abdi, ma hamalaka ala fi'lik. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak mau dikubur kok minta malah dibakar? Jawabannya satu jawaban ini bikin semua dosanya dia oleh Allah diampuni. Apa jawabannya? Min khasyatika ya Rabb. Karena hamba takut kepadamu ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Ayo malaikat kumpul semua. Jadilah kalian saksi, karena rasa takutnya dia kepadaku, aku ampuni semua dosanya. Rasa takut amal fisik apa amal hati? Fisik apa hati? Hati. Nah, maka dengan itu hadirin, kita perlu ngerti ini Ramadan, jangan tertipu. Ngaji, nggak merhatiin tetangganya. Sholat taraweh, tapi pulang taraweh ibunya sakit, nggak dicariin. Terus apa lagi? Silaturahmi, tapi sama orang jauh, sama yang dekat ditinggalin. Terus apa lagi? Bagi buka puasa gratis, 1 kotak 25.000, 30.000, bagi 100 setiap hari. Tapi apa? Hatinya kotor, ngelihat orang lain bahagia dia marah. Lah ini loh kesempatan yang terlupakan di bulan Ramadan. Ini adalah amalan hati. Saya kasih penutup beberapa hadis. Yang pertama, ini hadis disampaikan oleh Anas ibnu Malik dalam hadis yang sahih, dan riwayatnya ini salah satu hadis yang periwayatannya itu jalurnya salah satu yang paling banyak, yang menceritakan banyak. Kenapa? Karena waktu Rasulullah cerita, di tempat itu sahabat Nabi sedang kumpul, maka yang menceritakan fulan banyak. Hadisnya begini, ketika para sahabat Nabi duduk di sekitar Nabi Muhammad, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika ini saya bacakan teksnya, tujuannya apa? Karena kalau dengar terjemahannya kita sudah sering. Saya kepingin kali ini saya baca teksnya biar lebih keroso di dalam hati. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah mengatakan, yatlu'u alaikum al-an rajul min ahlil jannah. Sebentar lagi akan keluar di hadapan kalian laki-laki yang dia itu merupakan penghuni surga. Lihat, orangnya masih di dunia, Allah sudah bilang orang itu penghuni surga. Masya Allah. Fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatahu min wudu'ihi qad ta'allaqa na'alaihi fi yadihi shimal. Tiba-tiba keluar seorang laki-laki yang jenggotnya masih netes air wudhu. Jenggotnya masih apa? Air wudhunya masih netes. Kemudian sendalnya diangkat pakai tangan kiri. Sudah? Falamma kana al-ghadu, kemudian besok harinya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Rasulullah mengatakan omongan yang sama di waktu yang sama, di tempat yang sama. Ya kan? Fatala'a dzalika ar-rajul mithla al-marratil ula. Laki-laki yang kemarin keluar lagi, keadaannya sama percis seperti kemarin.
jenggotnya masih netes bekas air wudhu, tangan kirinya nyantol megang sendal. Ini menunjukkan apa? Kesederhanaan. Sudah. Falamma kana yaumul tsalitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Fatala'a dzalika ar-rajul ala mithli halihi al-ula. Sampai hari ketiga, apa yang terjadi? Itu Rasulullah ngomong omongan yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, yang keluar juga orang yang sama. Keadaannya masih sama seperti hari pertama dan hari kedua. Pada hari ketiga sama keadaannya. Jenggotnya basah dengan air wudhu, tangannya megang sendal di sebelah kiri. Ini menunjukkan apa? Keistiqomahan. Menunjukkan apa? Istiqomah. Tidak mungkin Rasulullah ngomong 3 hari berturut-turut, ternyata orangnya hari ini tidak datang. Kan gak lucu. Rasulullah bilang sebentar lagi datang laki-laki penghuni surga. Ternyata ditunggu, gak teko yo. Oh, pas keturun paling. Tidak ada penghuni surga keturun itu. Ya kecuali illa qalil, kalau ya sekali pantas lah. Sudah. Apa yang terjadi? Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Faqala inni lahaitu abi faaqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Abdullah bin Amr bin As, riwayatnya di sini siapa? Abdullah bin Amr bin As ngomong sama laki-laki yang 3 hari lewat terus itu, yang dibilang sama Nabi dia penghuni apa? Surga. Dia bilang, saya ini ada masalah sama bapak saya terlanjur ngomong, saya tidak mau masuk ke rumahnya selama 3 hari. Boleh tidak selama 3 hari ini saya nginep di rumahku, di rumahmu. Fa in ra'aita an tu'tiyani ilaika hatta tamdhiya fa'alt. Kalau boleh saya nginep di rumahmu. Qala na'am. Dibilangnya apa? Lu ayo, enggak apa-apa. Jadi orang zaman dulu itu terima tamu enteng. Enggak seperti zaman sekarang. Karena orang zaman sekarang itu terima tamu itu takalluf. Takalluf ngerti? Ngabot-ngaboti awake dhewe. Oh tamu iki kudu ana iki. Oh kudu ana iki. Kudu ana iki. Akhirnya kita terima tamu itu berat. Akhirnya enggak senang terima tamu. Kalau orang zaman dulu, ya wes, ayo. Apa adanya? Adanya ini ya ini. Makanan sama seperti saya, ya ayo makan bareng. Kalau saya pas tidak makan ya podo-podo posone gitu loh. Nah cuma sekarang ini takalluf kita nih. Ono tamu itu gelasnya kudu sing api, tehnya harus yang mahal. Sudah. Apa yang terjadi setelah itu? Wa kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilka al-layali ats-tsalath falam yarahu yaqumu min al-laili syai'a. Maka kata Anas bin Malik, perawinya hadis ini, itu Abdullah bin Amr bin As cerita apa? Abdullah nginep di rumahnya laki-laki tadi itu selama berapa? 3 hari 3 malam. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As tidak melihat orang tersebut sholat tahajud sedikit pun. Sedikit pun berarti apa? Sarokaat enggak? Turu ba'dal isya sampai azan subuh. Apa yang terjadi? Ghaira annahu idza ta'arat wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbar hatta yaquma li salatil fajr. Cuma satu, setiap dia tidur terus ngelilir ngerti ngelilir. Terbangun sejenak, mesti pas ngelilir itu keluarnya zikir. Astaghfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah, zikir. Terus tidur lagi sampai subuh. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira. Tapi setiap saya ketemu dia, ndak pernah ngomong kecuali omongannya terbaik. Ngomongnya api. Nomor 1, kalau ngelilir apa? Zikir. Jangan ngelilir buka
WA. Enggak. Ngelilirnya zikir. Yang kedua, omongannya mesti baik. Baik itu apa? Nyeneng wong. Boy apa sehat? Kok tambah ganteng rek? Masih ya rada elek. Tapi orang dibilang gitu kepikiran sampai mulai, Pak. Mosok sih tambah ganteng. Perasaan ya podo kayak wingi. Seneng hati nih. Selama hatinya masih seneng, Anda dapat pahalanya. Nah, sudah. Kemudian falamma madat ats-tsalatsu layalin wa kittu an ahtaqira 'amalahu qultu ya Abdullah inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun thamma walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laka thalatha mirarin yatlu 'alaikumul an rajul min ahlil jannah fa tala'ta anta thalathu marrat. Dibilang sama Abdullah bin Amr bin As, hampir saja selama 3 hari 3 malam itu saya meremehkan amalannya dia. Mek ngene tok kok melbu surga. Lawang amalannya ndak ada yang spesial, kok dia bisa dibilang penghuni surga. Maka saya tanya sama dia, Mas, dan namanya ndak disebut loh ini, Joko hati. Kembali, jaga apa? Hati. Saya ini minta maaf sama kamu. Saya tidak ada masalah sama bapak saya. Saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Tapi kenapa saya nginep di rumah kamu ini? 3 hari berturut-turut Nabi Muhammad mengatakan kamu penghuni surga. Rasul bilang akan lewat dan ternyata kamu yang lewat. Fa'aradtu an awiya ilaika li anzura ma 'amaluka fa aqtadiya bihi. Maka saya nginep, saya kepingin tahu apa sih amalanmu supaya saya bisa meniru. Lihat, hasadnya orang zaman dulu, hasad yang baik. Kepingin mengamalkan yang sama. Bukan hasad, kok surga ya? Kepingin dia neraka. Bukan. Maka kepingin amalan apa yang kamu punya. Sampai menjadikan amalan itu menjadikanmu masuk surga. Dan saya mau niru. Falam araka ta'mal katsira amalin. Tapi selama 3 hari ini saya kecewa. Kenapa? Saya tidak ngelihat kamu ahli ibadah. Karena menganggap ibadah itu cuma ibadah apa? Fisik. Nah ini loh masalahnya. Dilihatnya cuma fisik. Maka dibilang saya tidak melihat kamu ahli ibadah. Saya tidak ngelihat kamu banyak beramal. Apa yang terjadi? Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong saya diberitahu apa rahasianya kok sampai kamu sama Nabi Muhammad dibilang penghuni surga. Jawabannya apa? Hati lagi, Pak. Ndak sombong. Bukan, oh Rasulullah ngomong saya penghuni surga. Ya memang pantas sih. Ndak ada. Dia bilang apa? Ma huwa illa ma ra'ait. Saya tidak punya amal kecuali yang kamu lihat itu. Ya cuma itu toh. Coba lihat yang pertama. Kalau ngelilir zikir. Nomor 2, lisannya baik. Nomor 3, ndak sombong. Dibilang saya ndak punya amal kecuali apa yang kamu lihat itu. Yo cuma itu sudah. Apa yang terjadi? Ketika Abdullah bin Amr bin As mau pulang, dipanggil. Dibilang faqala ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghisha. Mas, sini dulu, tak beritahu. Saya tidak punya amal dalam tanda kurung amalan fisik kecuali yang kamu lihat. Tapi satu, di dalam hati saya, di mana? Dalam hati saya, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisha. Tidak punya sedikit pun rasa ingin mencurangi orang Islam. Rasa ingin mencurangi orang Islam. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Dan saya tidak pernah hasud dengan orang. Tidak pernah apa? Tidak pernah hasud dengan orang lain atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As ngomong apa? Hadhihi allati
balaghaka hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiqu. Lo ini lo mas yang tak cari 3 hari kemarin, yang bisa mengantarkanmu masuk surga, tapi kami tidak mampu, kata Abdullah bin Amr bin As. Nah, maka hadirin sekalian, coba lihat orang ini kalau amalan fisiknya oleh para sahabat Nabi dibilang apa? Tidak ada apa-apanya. Tapi ternyata yang lebih besar dari amalan fisiknya apa? Hatinya. Maka hati-hati. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, qati'ur rahim amaluhu la yurfa'. Pemutus tali silaturrahim amalnya sama Allah tidak diangkat. Dan itu urusan apa? Hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki hati kita semua. Dan semoga Ramadan kali ini Allah menjadikan hati kita hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang supaya nanti kita ketemu Allah hati kita bersih. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik semuanya baik. Kalau dia buruk semuanya buruk. Apa segumpal daging itu? Hati. Maka manfaatkan momen Ramadan ini untuk kita memperbaiki hati dan maksimalkan amalan hati itu. Pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, sebagai menutup kami kembali mengingatkan program dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer untuk kegiatan Ramadan bersama Yayasan Sayap Dakwah Organizer yang akan kami sebarkan ke beberapa tempat yang telah kami pilih, dan betul-betul tempat itu tempat yang sangat membutuhkan. Jadi tidak sembarangan, kami cari tempat yang pas. Kami berbagi ribuan porsi buka puasa, kemudian santunan du'afa, mu'allaf, yatim piatu. Bahkan kami ajak anak-anak kecil di pondok yatim piatu itu untuk masuk ke toko baju, milih sendiri. Dan itu adalah hasil dari sodakoh kita bersama. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam program ini dengan bersedekah mulai dengan Rp10.000 pada nomor rekening yang tertera di layar YouTube Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ramadan dan jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya. Dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000, Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa, silahkan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dimanapun Anda berada, ini adalah Masjid Nurul Huda, masjid di daerah kecil di Kabupaten Kediri yang kami biasa berdakwah di tempat. Prioritas dari jamaah masjid ini adalah saudara kita dari kalangan menengah ke bawah. Dan kami insya Allah akan mengadakan program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda ini yang proporsinya sekitar Rp15.000 dan kita akan membutuhkan sekitar 4.000 porsi. Apabila Anda bersedekah di tempat ini untuk berbuka puasa, maka Anda mendapatkan berlipat pahala. Yang pertama, memberi makan buka puasa, yang tentunya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kemudian berbagi kepada saudara kita yang kurang mampu dan
kurang beruntung dan membahagiakan mereka pada bulan Ramadan. Sehingga kami mengajak antum sekalian untuk turut berdonasi dalam program buka puasa bersama di Masjid Nurul Huda, dan silakan kirimkan donasi Anda pada nomor rekening di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000. Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis, dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa, silahkan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum.